Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 4 SD. Kali ini pembahasan soal tentang bab bangun ruang dan kesimetrian bangun datar. Ada 25 soal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, gambar di atas merupakan bangun. Apakah kubus, bola, 5 segi 4, apa balok? Nah, kalau kubus itu sama persis ya, jadi tersusun dari persegi. Nah, kalau kubus itu begini, ini persegi, jadi bentuknya memang ini kubus. Jadi ini persegi. Kalau ada ini sisi panjang, sisi tinggi, ya, ini lebar. Kemudian kok panjangnya tidak sama, berarti ini adalah balok. Ya. Kalau 5 itu begini. 5 segi 4 itu yang begini. Nah, ini 5 bola ya bola. Oke, ini adalah balok. Nomor 2, bangun kubus mempunyai sisi sebanyak. Nah, saya gambar dulu. Sisi ya, depan sama belakang. Jadi depan, belakang, berarti ada dua ini. Sisi depan, sisi belakang, kanan kiri. Kanan kiri. Kemudian atas sama ini atas, kasar ini atas sama bawah. Atas sama bawah. Sudah, berarti ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 sisi. Kalau yang garis-garis ini namanya bukan sisi tapi rusuk. Nah, garis-garis ini namanya rusuknya, dari rusuk kubus. Kalau rusuknya ada, yang di bawah ini ada 4, yang berdiri gini ada 4, yang di atas juga ada 4. 4 tambah 4 tambah 4, 12. Kalau rusuknya ada 12, tapi kalau sisinya ada 6. Nomor 3, bangun ruang di bawah ini yang mempunyai jumlah sisi 3 buah. Sisinya ada 3 buah. Kerucut misalkan. Nah, kalau kerucut ini sisinya ada sisi yang ini alas sama yang sisi melengkung ini. Oke ya, berarti ini ada 2 sisi. Kalau bola seperti ini misalkan, ini ada 1 sisi saja melengkung semua. Kalau tabung ini, nah ini atas, bawah, sama yang sisi lengkung ada 3. Nah, berarti ini. Kalau kubus tadi ada 6. Berarti yang mempunyai 3 sisi itu adalah tabung. Oke. Nomor 4, semua sisi kubus berbentuk. Tadi itu saya sudah bilang kalau kubus ini sama bentuknya. Jadi persegi. Ini persegi, kemudian sini juga persegi yang atas. Karena gambarnya dari sisi depan gini ya, jadi kelihatannya itu memang miring kayak jajar genjang, tapi ini aslinya persegi. Kanan juga persegi, bawah juga persegi, kiri persegi, yang belakang juga persegi. Segi 4. Nah, aslinya itu bukan segi 4 ya, persegi. Segi 4 itu terlalu luas ya. Segi 4 itu bisa persegi panjang, bisa jajar genjang juga segi 4. Atau kita tulis lagi aja ya, yang E pilihannya adalah persegi. Yang paling tepat itu persegi. Kalau segi 4 yang sama sisi gitu bisa mungkin, tapi yang paling pas adalah persegi. Nomor 5, jumlah rusuk yang dimiliki oleh balok. Sama kayak kubus, balok itu rusuknya, maksudnya banyak rusuknya. Ini balok. Yang bawah ada 4, kemudian yang berdiri gini-gini itu ada 4. Kemudian di atas juga ada 4. 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12. Ada 12 rusuk balok. Oke, rusuk itu yang garis-garis itu. Nomor 6, di bawah ini yang tidak termasuk dalam sisi kubus adalah, nah, sisi kubus yang bawah itu A, B, C, D yang bawah. Yang atas E, F, G, H, ini atas E, F, G, H. Yang kanan B, C,
BC GF, ini BC GF. Kemudian ADHE yang kiri, ADHE. Kemudian yang depan ABFE, ABFE. Ini E. Yang belakang DCGH. Kita cek ABCD benar, EFGH benar, DCFE kita cek DCFE bukan, ini bukan ya. Ini bukan sisinya, tapi ini adalah bidang diagonal namanya. Jadi berupa bidang tapi melewati di dalam ruang, namanya bidang diagonal. DCFE itu bidang diagonal. ADHE ada juga. Ini tadi. Berarti yang bukan adalah DCFE. Nomor 7, perhatikan pernyataan di bawah ini yang mempunyai alas berbentuk segitiga. Jadi alasnya segitiga. Oke, alasnya berupa segitiga. Mempunyai jumlah sisi sebanyak 5. Coba kalau 5, kalau begini gimana? Ada yang atas ini 3, bawah 1, 4, ini bukan berarti. Kalau begini, ini lurus ya. Bawah 1, atas 1, kemudian yang berdiri ada 3, ini 1, ini 1. Total sisinya ada 5. Oh, ini namanya prisma. Mempunyai 9 rusuk, atas 3, yang berdiri 3, bawah 3, 9. Oke, benar. 8 titik sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bukan ya. Pernyataan yang benar mengenai sifat bangun prisma tegak segitiga. Oh ya, mempunyai alas berbentuk segitiga benar. Jumlah sisi sebanyak, yang ini prisma ya, prisma ini limas, ini limas, ini prisma. Kalau prisma itu atas sama alas itu sama. Kalau limas itu atasnya itu berupa titik begini. Pernyataan benar mengenai sifat bangun prisma tegak segitiga. Mempunyai alas berbentuk segitiga. Oke, mempunyai jumlah sisi sebanyak 5, 1, yang berdiri di 3, depan, kanan, kiri 3, kemudian bawah 1, berarti 5, betul. Kemudian mempunyai 9 rusuk, atas 3, yang berdiri 3 rusuknya, yang bawah juga 3, 9, benar. 8 titik sudut, ini 6 ya, kalau 6 titik sudut benar, berarti yang salah cuma ini. Berarti yang benar 1, 2, dan 3, yang D. Nomor 8 di bawah ini yang tidak termasuk sifat bangun balok adalah balok. Nah, ini balok. Mempunyai 6 buah sisi, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Benar. Mempunyai 12 rusuk, yang berdiri gini ada 4, kemudian yang di atas 4, yang ini 4, bawah juga 4, 12. Benar juga. Paling sedikit memiliki 4 buah sisi persegi panjang. Persegi panjangnya ada depan, belakang, persegi panjang, kemudian atas, bawah. Paling sedikit 4, betul. Kanan kiri bisa persegi, boleh. Oke. Mempunyai 10 titik sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, salah, mestinya 8. Tapi ya, di bawah ini yang tidak termasuk sifat bangun balok adalah yang ini, yang tidak termasuk, yaitu mempunyai 10 titik sudut. Yang benar adalah 8 titik sudut. Nomor 9, bangun tabung memiliki 2 sisi. Nah, tabung dua sisi yang bentuknya sama di bagian alas dan tutupnya. Ini alas sama tutupnya. Sisi tersebut berbentuknya adalah lingkaran. Nah, bukan bola ya, tapi lingkaran. Nah, kalau bola itu dimensi 3 atau bangun ruang, ini bola. Nah, kalau yang ini bukan bola tapi berupa lingkaran. Atas sama alasnya atau tutup sama alasnya. Nomor 10, tabung mempunyai titik sudut sebanyak tabung. Ini tabung. Titik sudut itu pokoknya pucuk-pucuknya atau yang lancip-lancipnya itu. Ada ndak ini yang lancip-lancip?
Ini lingkaran, ini lingkaran. Nah, kalau tidak ada berarti titik sudutnya adalah 0. Beda dengan kerucut ya. Nah, kalau kerucut titik sudutnya ini yang lancip ada 1 titik sudut. Tapi kalau tabung 0, tidak mempunyai titik sudut. Nah, kalau yang balok maupun kubus titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, bawah 4, atasnya 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Itu kalau kubus maupun balok. 11. Sisi balok di atas yang berhadapan sisi GHLK. GHLK ini dia. Yang berhadapan dengan GHLK ini. Nah, yang berhadapan adalah JIMN atau IJNM. Nah, ini dia, berhadapan, dia saling berhadapan. Ini kiri, ini sebelah kanan berhadapan, IJNM. Nomor 12, gambar di atas merupakan gambar bangun apa ini? Prisma segi 3. Kalau yang lincip gini, yang atasnya, nah begini namanya limas. Kalau ini prisma segi 3. Oke. 13. Jumlah sisi pada bangun nomor 9. Bangun nomor 9, bangun tabung berarti ya. Tabung. Pertanyaannya adalah jumlah sisinya. Ada ya, kalau tabung ya jumlah sisinya ada 3 ya. Tapi kok terlalu jauh ya, maksudnya terlalu jauh. Ini nomor 13 kok tanyanya nomor 9. Mungkin yang dimaksud kalau yang tabung, kalau nomor 9 tadi kan tentang tabung. Nah, tabung. Kalau tabung sisinya ada 3. Nah, tidak ada di sini 3. Kalau misalkan yang diminta adalah benar nomor 9. Tapi kalau nomor 12 sebelumnya ini, nah ini kalau nomor 12 ini sisinya atas 1. Yang ini ada 1, 2 sama depan ini 3. Kemudian yang bawah ini 1, kemudian ada 3, dan ada 1. Di jumlah ada 5. Kalau yang dimaksud yang nomor 12, ini misalkan nomor 12, maka ada 5. Oke ya, kalau yang prisma segitiga maka ada 5. Tapi kalau yang dimaksud nomor 9, tabung, itu ada 3. Nomor 14, gambar di atas merupakan jaring-jaring dari bangun apa ini? Ditumpuk jadinya gimana? Jadinya nah, seperti ini. Ini adalah balok. Oke, prisma juga bisa, prisma segi 4 bisa. Prisma segi 4 itu balok juga. Nah, yang paling benar adalah balok atau prisma segi 4. Kubus itu sama. Ini kalau kubus ya ini persegi semua, sama semua. Kalau 5 segitiga bukan begitu, tabung juga tidak begitu. Nomor 15, bangun lingkaran mempunyai simetri lipat berjumlah. Nah, ini simetri lipat. Kalau lingkaran sama persis gini, misalkan begini ya, sama persis. Ini dilipat dari sisi manapun. Nah, ini bisa saja dilipat dari sisi manapun ini. Dan akhirnya sama, kembali ke bentuk semula. Berarti tidak terhingga, bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi banyak, saking banyaknya istilahnya adalah tidak terhingga. Itu simetri lipat. Simetri lipat maupun simetri putar. Simetri putar juga tidak terhingga. Oke, karena diputar kayak apapun juga bentuknya sama seperti ini lagi. Nomor 16, bangun datar mempunyai 2 simetri lipat. Nah, kalau segi 4, maksudnya kalau persegi, segi 4 misalkan persegi, ini ada 4. Tapi kalau persegi panjang ada 2, 1, 2. Ngelipatnya itu 1 begini sama 2, simetri lipatnya. Yang ini ada 4. Bisa dilipat begini, bisa begini, bisa begini. Sama persis.
segitiga bukan persegi panjang, yang 2 ini persegi panjang ya. Oke ya, yang lingkaran itu tak terhingga tadi. Jawabannya adalah persegi panjang. Gak bisa ditekuk miring gini, gak bisa ini. Nah, gak bisa. Kalau ini persegi saja bisa. Mungkin maksud dari segi 4 di situ adalah persegi. Kalau persegi ada 4 simetri lipat. Nomor 17, bangun datar di bawah ini yang tidak memiliki simetri lipat adalah gak bisa dilipat jadi sama, jajar genjang. Ini jajar genjang. Bisa dilipat menjadi sama enggak ini? Gak bisa ya. Kalau diputar bisa, tapi kalau dilipat tidak bisa. Kalau trapesium sama sisi, ini sisinya sama, bisa dilipat di tengah-tengah sini. Jadi balik ini pas. Oke. Trapesium sama sisi ada. Segitiga ada juga. Segitiga itu macam-macam. Kalau segitiga sama sisi apalagi bisa ya, ini bisa dilipat malah 1, 2, 3 gini. Kalau sama sisi. Layang-layang juga bisa dilipat. Lipatnya di mana? Di sini nih. Nah, layang-layang. Berarti yang nggak bisa adalah jajar genjang, itu yang tidak memiliki simetri lipat. 18, sumbu simetri bangun datar di atas berjumlah berapa? Ini sumbu simetri lah, yang lewat sini aja sumbu simetri. Di sini tidak ada, di miring-miring juga lainnya ada. Jadi sumbu simetri itu yang membagi wilayah menjadi sama. Ini sama warnanya ya. Tak kasih warna ini misalkan. Nah, ini sama sini sama, bagi sama. Nah, berarti sumbu simetrinya ada 1. Nah, kalau gini nggak kelihatan. Tak rubah lagi warna merah. Oke, jadi warna apa namanya? Sumbu simetrinya ada 1. Nomor 19, jumlah simetri putar. Ini asumsinya adalah segitiga sama sisi ya, ini sama sisi. Diputar itu berarti diputar sini bisa muter begini, sini bisa sama sini. Jadi muter ini ke sini ini. 1, kemudian posisi ya ini tetap posisi 1 di sini, tak order ini. Ini bisa pindah ke sini 2, bisa pindah ke sini 3. Jadi simetri putarnya ada 3 mutarnya. Misalkan A ya, tak kasih huruf A. Tak putar itu bentuk yang pertama ya putar. Kemudian A-nya berubah jadi di sini. Bisa. Kemudian bentuk ketiganya A-nya jadi di sini. Nah, gitu. 1, 2, 3. Jadi simetri putarnya ada 3. Ada 3 macam, ada 3 bentuk. Nomor 20, banyaknya sumbu simetri pada segitiga sama kaki. Nah, di segitiga sama kaki ini sama. Sumbu simetri berarti hanya di sini aja. Nah, yang lainnya nggak ada ya, berarti cuma di sini. Berarti cuma ada 1 sumbu simetri. 21, pencerminan yang benar. Ini gambarnya berarti kalau saya gambar ya, pencerminan. Nah, ini di sini, ini ya. Kemudian ke sini. Ini itu dari sini, jadi sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini jauhnya di sini kira-kira. Nah, kurang lebih seperti ini. Bukan. Nah, ini dia. Yang C. Oke, pencerminan yang benar adalah yang C. 22, pencerminan yang tepat. Bangun layang-layang di atas. Berarti titiknya ini di sini, ya. Kemudian titik ini kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Di sini ke tengah 2 ke atas. Berarti ini ke tengah 2. Di sini sama di sini. Nah, ini adalah
pencerminan dari layang-layang yang benar. Oh, ini sudah benar ya. Ini salah karena jaraknya, lihat ini jaraknya 1, 2, 3. Untuk tekanan ini 3, ini 1, 2. Yang betul ini ya 1, 2, 3. Berarti yang A. Ini bukan miring, apalagi ini bukan. Oke, itu pencerminan. Nomor 23 F. Nah, ini pencerminan huruf F. Kita lihat di sini itu titiknya. Ini ya. Kemudian di sini berarti kurang lebih itu dicerminkan menjadi di sebelah sini. Oke. Kemudian titik ini pojok-pojoknya ya. Kurang lebih nanti di sini. Nah, begini. Ini ke atas sampai kurang lebih di sini. Nah, kemudian ke sini kurang lebih di sini. Nah, begitu. Nah, kurang lebih begini. Ini bukan. Nah, ini yang D. Itu pencerminannya. Nomor 24, sumbu simetri pada bangun di atas jumlahnya ada berapa ini? Dari sini bisa, sini ke sini ya. Kan sama jadi 1. Kemudian di sini bisa 2, di sini bisa 3. Oke ya. Kemudian dari sini ini ke sini kan bagi sama juga, ini kanan kiri 4. Dari sini ke sini 5. Terus dari sini ke sini 6. Ada lagi? Tidak ada. Berarti ada 6 sumbu simetri. 25, gambar huruf di atas punya simetri lipat sebanyak. Nah, kalau kita ngelipatnya cuma di sini ya. Jadi ini dilipat ke kanan kiri, cuma ini simetri lipatnya cuma 1. Nggak, kalau di sini atau yang lainnya nggak ada garis lagi yang bisa menjadikan ini dilipat menjadi sama persis. Berarti hanya 1 saja simetri lipatnya. Demikian pembahasan soal materi bangun ruang dan kesimetrian bangun datar. Jadi ada bangun ruang tadi sama kesimetrian bangun datar. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.